Semangat pagi sahabat-sahabat rumah hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di kesempatan kali hari ini, di hari ke-46 ini, saya mencoba mempraktekkan salah satu ilmu yang saya pelajari di dalam tutorial dari perjalanan Magobox ini, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita bisa menggunakan ampas kelapa. Ya, ampas kelapa sebagai bahan penggembur selain menggunakan dedak yang bisa kita dapatkan di katakanlah toko-toko yang menyediakan makanan ayam, makanan hewan dan sebagainya. Dan saya mendapati ampas kelapa ini ketika tadi hari ini saya mengantar istri saya ke pasar. Kita lagi cari santan segar gitu ya. Ya, ketika kelapanya diparut, saya tanya sama penjualnya, "Mas, ini biasanya ampas kelapa diapain?" Ya dibuang gitu, tapi kemudian kadang juga dikumpulin karena juga diambil oleh katakanlah buat membersihkan lantai ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka ke pasar tradisional suka melihat petugas kebersihannya itu menggunakan ampas kelapa untuk mengambil kotoran yang ada di lantai gitu ya. Jadi dia sepertinya punya sebuah kekuatan untuk kemudian mengambil kotoran di lantai sehingga lebih alami pembersihannya, tidak perlu menggunakan katakanlah pengharum kimia dan sebagainya, dan saya rasa cukup efektif. Nah, ini yang kemudian saya coba tanyakan, apakah saya boleh ambil, boleh minta? Oh, tentu saja boleh ya, karena kan saya membeli kelapanya, santannya sudah diperas. Nah, ampasnya ini saya bawa pulang dan kemudian saya coba jadikan bagian dari penggembur sisa bahan organik di dalam Magobox saya. Ya, so far so good, terlihat sepertinya cukup menyerap air juga. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah alternatif yang baik dan menyenangkan. Salah satu kata kunci di dalam composting, sahabat semua, pastikan materi atau metode yang Anda pilih itu mudah diakses. Jadi kalau Anda tidak mudah menemukan penggembur yang misalnya biasa saya pakai ada serbuk kayu, atau di sini sekarang saya lagi pakai dedak untuk menggemburkan Magobox, atau kemudian saya pakai ampas kelapa, yaitu karena ada di sekitar saya. Nah, ketika teman-teman mengompos, ketika sisa bahan organiknya mulai basah, pastikan sahabat semua menggunakan material yang dekat, yang ada, yang mudah, yang simple. Kalau emang harus beli yang paling murah gitu ya, supaya apa? Supaya bisa berkelanjutan, karena mengompos ini sesuatu yang niscaya akan kita lakukan setiap hari kalau teman-teman mulai menyadari dan mau melakukan sesuatu supaya kita bisa tidak berkontribusi negatif terlalu banyak terhadap lingkungan ya. Tentu kita niscaya di dalam keseharian akan ada sampah, akan ada penggunaan plastik dan sebagainya. Dan ketika kita sudah punya kesadaran untuk mau mengolah sisa bahan organik kita, mudah-mudahan ya sahabat semua, mudah-mudahan langkah-langkah kecil yang kita lakukan, memilah sisa bahan organik di 2 tempat sampah yang terpilah, lalu kemudian sisa bahan organiknya kita olah sendiri. Teman-teman bisa pakai lubang organik, komposter, ataupun kemudian pakai Magobox seperti yang saya gunakan seperti ini. Monggo, silakan aja. Oh ya, mengingatkan juga saya punya program belajar composting online, sahabat semua. Silakan saja tinggalkan di kolom komentar kalau mau belajar mengompos, menemukan metode composting terbaik Anda. Silahkan langsung japri aja, bisa komen atau kemudian DM saya juga boleh, supaya kemudian nanti bisa masuk di batch berikutnya kapanpun sedang diadakan. Saya niatnya selalu rutin, setidaknya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, untuk terus menerus memasyarakatkan composting sebelum tiba sebuah masa, amit-amit ya, jangan sampai sebelum tiba sebuah masa di mana kemudian kita menjadi sangat kesulitan untuk mengatasi sampah kita sendiri karena TPA-nya tutup, TPS-nya tutup, TPA-nya meledak, amit-amit, jangan sampai. Atau kemudian TPA-nya rubuh dan sebagainya. Karena apa? Karena sistem dumping itu niscaya bukan sebuah metode yang bisa long lasting. Nggak ada satupun tempat yang suka ditumpukin sampah ya, kita kan nggak suka ya. Nah, karena itu kita boleh sejak sekarang untuk mempelajari bagaimana sebaiknya kita memilah dan mengolah sampah organik kita olah sendiri, dan semua sampah yang terpilah dan terolah niscaya bisa menjadi manfaat. Saya sudah 8 tahun praktek composting dan saya membuktikan bahwa proses memilah dan mengolah sampah organik dari sumber amat sangat bisa dilakukan. Dan bersama di program belajar composting online sudah ada ya lebih dari 200 lulusan lah. Ya, 200 lulusan, sebagiannya berhasil menyelesaikan sampai selesai tugas-tugasnya. Namun setidaknya sudah ada 200-an orang
yang sudah belajar bersama belajar komposting online dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, pernah ikut belajar di situ semua. Jadi dan semuanya bisa mempraktekkan sesuai dengan keunikan dan kapasitasnya masing-masing. Asik banget belajar composting. Jadi kalau mau ikut bergabung silakan saja. Oke sahabat semua, terima kasih untuk kebersamaannya di sesi sharing catatan rumah hijaunet belajar menggunakan maggot dalam pengolahan sisa bahan organiknya. Sampai kita ketemu lagi di sesi-sesi video catatan harian rumah hijaunet bersama Magobox episode yang selanjutnya. Thank you.